Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Baik anak-anak, ini adalah pertemuan keempat kita, masih di materi menyusun teks laporan percobaan. Jadi teksnya masih sama, tapi kita akan belajar tentang menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur teksnya, dan aspek kebahasaan yang tepat. Di pertemuan ke-1, kalian sudah belajar tentang apa itu teks laporan percobaan, bagaimana fungsinya. Lalu di pertemuan kedua, kalian sudah belajar tentang struktur teks percobaan. Ada yang lengkap, ada juga yang hanya kuncinya saja. Yang hanya kuncinya saja misalnya ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah atau prosedur kerjanya, ada hasil dan kesimpulan. Itu yang intinya saja seperti itu, jangan sampai ada yang terlewat. Lalu di pertemuan ketiga kalian juga sudah belajar tentang aspek kebahasaan. Kalian juga sudah tahu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah. Karena apa? Karena teks laporan percobaan bersifat ilmiah. Jadi, ketika menyusun sebuah teks laporan percobaan, meskipun di kesempatan kali ini kalian tidak melakukan percobaan itu secara langsung seperti biasanya nih kalau kita belajarnya di sekolah itu kalian akan melakukan percobaannya secara langsung di depan teman-teman kalian. Lalu nanti teman-teman yang lain akan menyusun teks berdasarkan percobaan yang sedang kalian lakukan. Tapi karena keterbatasan, maka kalian akan menyusun sebuah teks laporan percobaan berdasarkan tayangan video yang akan Ibu kirim melalui Google Classroom. Baik, bagaimana sih caranya atau langkah-langkah kerjanya ketika kalian atau peserta didik harus menyusun teks laporan percobaan? Yang pertama tentu saja harus menyimak dengan baik. Jangan sambil ngelamun. Jangan sambil melakukan aktivitas yang tidak atau menghilangkan fokus kalian. Jadi kalian fokus ke tayangan video. Jadi nanti ada peneliti yang sedang melakukan sebuah uji coba atau percobaan. Kalian fokus untuk melihat tayangan tersebut. Lalu catat bagian-bagian pentingnya. Oke, di sini Ibu tidak meminta dalam versi yang sangat lengkap. Ibu hanya minta kalian yang pokoknya saja. Jadi harus ada tujuannya, harus ada alat-alatnya apa saja, bahannya, lalu langkahnya, cara-caranya bagaimana, dan yang terakhir adalah hasil dan kesimpulan. Baik, kalau sudah dicatat semua, tolong disusun dengan sistematis atau berurutan sesuai struktur yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua. Lalu baca kembali catatan kamu, cek kembali, perbaiki kembali bila ada kesalahan-kesalahan. Misalnya kalian tidak sengaja menggunakan kosakata yang tidak baku. Silahkan diedit dulu, diperbaiki dulu. Dan semuanya setelah direvisi atau diedit, kalian sudah yakin dengan percaya diri kalian mengumpulkannya.
Jangan lupa ditulis di buku tugas atau di buku catatan bahasa Indonesia. Di bagian atasnya harus ada nama dan kelas yang jelas. Ditulis tangan juga. Baik anak-anak, ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ingin sekali bertemu wajah-wajah ceria kalian, belajar bersama di kelas. Banyak hal yang berbeda karena BDR atau belajar dari rumah membuat segala keterbatasan dan kerumitan. Namun, yakinlah siapapun yang bersungguh-sungguh, maka dialah yang akan sukses atau yang berhasil. Jadi, meskipun kondisinya sedang darurat, mari tetap belajar. Cintai tugas ini dan katakan pada diri kalian bahwa saya pelajar, tugas saya adalah belajar. Ketika saya mengerjakan tugas, itu adalah proses saya sedang belajar. Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa tugas dikumpulkannya di bagian LK atau lembar kerja, jangan di bagian forum. Nanti kalian cari di Google Classroom LK 4. Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.